Selamat hari Minggu umat terkasih. Pada Minggu 6 Februari 2022 ini, kita melangsungkan ibadah dengan tema Dipanggil, Jangan Menolak. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Pendeta Yael Ramorahan. Tuhan senantiasa mengundang kita untuk memenuhi perutusannya. Kita sebagai umat yang percaya tidak bisa mendiamkan atau bahkan menolak panggilan ini. Untuk itu, mari kita berdiri, mengawali ibadah pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menaikkan Mazmur pasal 100 demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita datang ke hadirat Allah yang senantiasa memanggil kita. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 36. Mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber karunia. Pujilah atas karyanya, pujilah dia yang menang. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah, dan ahli warisnya dalam putranya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memanggil kita untuk berperan serta mengerjakan karya dan rancangannya. Melalui Kristus, Ia mengundang para murid dan semua orang yang percaya kepadanya untuk berkarya melayani sesama. Dalam kuasa Roh Kudus, kita ditolong dan diperlengkapi untuk mengerjakan panggilannya. Firman yang Allah nyatakan bagi kita adalah sarana untuk mengerjakan panggilannya. Dan hingga kini, panggilan itu masih berlaku. Dan kita masih terus dimampukan untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilannya. Mari kita hidup di dalam panggilan Allah untuk mengerjakan rancangannya bagi dunia. Mari kita menghayati panggilan kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Tidak sedikit orang yang menolak ketika Allah memanggil untuk mengerjakan karya pelayanan. Beragam alasannya, kesibukan, atau karena hanya akan melelahkan badan dan perasaan, tidak mendatangkan keuntungan, dan lain sebagainya. Padahal panggilan Allah sangat luas maknanya. Lebih dari itu, menyambut panggilannya adalah respons yang tepat atas cinta kasih Allah yang senantiasa menaungi hidup kita. Adakah kita demikian? Mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Kita mengakui dan memohon ampun atas dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Begitu banyak berkat Engkau nyatakan bagi kami, sukacita, kesehatan, waktu, harta, dan lainnya, yang sesungguhnya adalah sarana bagi kami untuk mengerjakan panggilan dari-Mu. Namun kami melihatnya hanya sebatas materi pencukup hidup kami. Ampuni kami ya Allah, yang seringkali menolak dan lari dari panggilan-Mu. Tuntunlah kami untuk berperan serta di dalam perutusan-Mu di kehidupan kami secara utuh. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku tetap di basuh dalam-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang mengakui dan menyesali dosanya, sambutlah berita anugerah menurut Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan mengampuni kita. Mari kita menaikkan syukur dan pujian atas kebaikannya. Kita naikkan pujian kembali dari NKB nomor 127 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi korban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kondisi yang sedikit memburuk ini, kami datang di hadirat-Mu. Ada begitu banyak hal dalam hidup kami yang tidak bisa kami kendalikan. Karenanya kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau memberikan kepada kami damai dan sukacita ketika di sekeliling kami keadaan tidak dapat kami prediksi. Berikanlah kepada kami tuntunan-Mu Tuhan, agar damai-Mu menetap dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Namun yang kami mengerti dan kami imani, Engkau adalah Allah yang akan terus memegang hidup kami, memegang tangan kami di masa-masa kini dan masa-masa mendatang. Hari ini kami mau bersama-sama mendengar panggilan-Mu, dan kami mau belajar bagaimana menerima panggilan-Mu. Karena biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kekurangan kami, bahkan di dalam kekerasan hati kami, untuk mendengar dan menjawab panggilan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melembutkan kami, dan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, hingga kami tidak menjadi anak-anak yang hidup dalam pengertian kami sendiri, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus dipimpin, mau terus dibimbing, dan kami menemukan kehidupan yang lebih baik dari yang kami pikirkan atau yang kami harapkan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami merasakan hadirat-Mu, tuntunan-Mu bagi setiap kami, apapun situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, kami bersyukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan,
Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan di situ masih tinggal 1/10 dari mereka. Mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, mari kita merespon bacaan pertama dengan membaca Mazmur pasal 138 secara berbalasan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bacaan kedua terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Banyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan dia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Injil Yesus Kristus pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian walaupun tidak di dalam bentuk ibadah hybrid ataupun ibadah onsite terbatas. Karena kondisi kita memang saat ini sedang memburuk dan kita tidak dimungkinkan untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah di Aula BPK Penabur. Namun biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar kenapa kita dipanggil Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah dipanggil, jangan menolak. Kata jangan di dalam ilmu parenting modern seperti sekarang ini, banyak pakar mengatakan sebisa mungkin hindari kata jangan. Karena ternyata kata jangan itu punya efek yang cukup buruk bagi perkembangan anak. Jangan membuat anak itu langsung menutup begitu banyak kemungkinan di dalam benaknya, sehingga justru mengurangi kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Nah, di dalam proses kita hari ini, kita tidak mau membahas lebih banyak atau lebih jauh, lalu kata apa yang harus digunakan selain kata jangan. Namun kita mau menggali, kenapa kalau Tuhan panggil, itu nggak boleh nolak? Apa alasan dibalik tidak boleh menolaknya kita? Ketika Tuhan memanggil kita atau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan ini dan itu, Tuhan pasti punya maksud. Dan maksud Tuhan selalu adalah maksud yang baik. Berbeda dengan kebanyakan manusia
Ketika manusia melarang sesuatu, biasanya itu hanya sekedar ya larangan. Belum tentu di balik larangan itu ada sesuatu yang betul-betul baik dan dapat membangun kehidupan orang lain. Ketika larangan itu dilakukan. Tapi ketika Tuhan melarang, jangan menolak kalau kamu dipanggil, berarti karena Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang begitu luar biasa, hal-hal yang begitu menakjubkan. Ketika kita menolaknya, kita tidak akan mendapatkannya. Dan itulah hal-hal yang mau kita pelajari pada hari ini. Kita mau mendalami kenapa, why, kenapa Allah bilang jangan menolak kalau kamu kupanggil. Karena Tuhan juga tidak pernah memaksa, bukan? Ketika dia memanggil, pokoknya kamu harus ikut saya ya. Kamu nggak ikut neraka bagianmu. Nggak gitu kan? Tuhan tidak pernah memaksa kita. Namun kita perlu tahu dengan benar, dengan baik, supaya kita betul-betul punya semangat untuk tidak menolak panggilannya, bahkan menjawab dengan begitu semangat ya terhadap setiap panggilannya yang datang dalam hidup kita. Allah kita itu adalah Allah yang up to date, Bapak Ibu sekalian. Allah yang sangat fleksibel, Allah yang sangat dinamis. Dia bukan Allah yang kaku seperti kebanyakan mungkin orang tua kita. Kalau udah bilang jangan gitu ya. Allah kita pasti akan memberitahukan kepada kita alasan-alasannya kenapa dia mau kita menjawab panggilannya. Walaupun tentunya tidak semua pertanyaan itu dijawab oleh dia sekarang. Ada waktunya, kata Tuhan ya. Karena kalau kita apa-apa ditanya, lalu kemudian apa-apa minta dijawab, kalau Tuhan tidak jawab, kita kehilangan iman. Tuhan gak mau juga itu terjadi. Justru Tuhan ingin pertama-tama kita beriman kepadanya, walaupun kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa? Jadi mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan siapkan ketika Dia memanggil kita. Yang pertama adalah yang harus kita pahami, Tuhan itu mau kita nggak nolak Dia, karena Tuhan mau kita nempel sama Dia sebagai sumber segala kelimpahan. Ini kita pegang dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita nempel sama Dia yang adalah sumber segala kelimpahan. Apa saja kelimpahan yang Dia mau berikan kepada kita? Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber kelimpahan dari ilmu, pengetahuan, dan hikmat. Hikmat dan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan manusia zaman modern seperti sekarang ini nampaknya tidak terbatas ya. Kita dengan mudah mengakses berbagai macam jenis ilmu pengetahuan lewat internet. Kita bisa melakukan kursus online, bahkan kursus di luar negeri sekarang bisa kita hadiri tanpa harus hadir di sana. Kita nggak perlu buang tiket pesawat gitu ya, nggak perlu buang uang untuk tinggal di negeri orang, makan, hidup, dan lain sebagainya di negeri orang. Kita bisa mengikuti segala kursus internasional itu hanya dengan duduk di rumah kita masing-masing. Bukankah berarti akses terhadap ilmu pengetahuan di zaman ini sudah betul-betul luar biasa? Namun ternyata dengan begitu banyak akses dan begitu mudahnya akses untuk mencapai sebuah pengetahuan dan ilmu, ternyata itu masih terbatas loh. Ternyata itu semua masih terbatas. Allah punya sumber yang jauh lebih kaya. Allah lah sumber segala pengetahuan, segala ilmu, segala teknologi bahkan yang bisa dinikmati manusia. Karena Allah lah pencipta langit dan bumi.
Langit dan bumi saja masih menjadi misteri. Masih begitu banyak hal di dalam dunia ini yang tidak kita mengerti. Dan Allah adalah sumber terkaya, terlengkap dari semua ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan. Coba perhatikan bacaan kita pada hari ini, terutama dari Lukas tadi. Biasa nelayan itu kan pergi memancing pada malam hari. Rata-rata. Kenapa? Karena siang hari itu panas luar biasa, dan pada saat itu alat-alat untuk menangkap ikan itu masih sangat terbatas. Andai kata pakai jalannya juga masih terbatas. Pakai nggak yang sepanjang mungkin, kalau sekarang mau panjang sekali ya, karena digulungnya pakai mesin. Kalau dulu kan gulungnya pakai orang, bisa-bisa kebelit-belit, orangnya malah kebalik gitu ya perahunya di atas air. Nah, ketika pada masa itu siang itu begitu panas, memancing itu bisa memakan waktu yang cukup panjang. Ikan juga muncul ke permukaan air itu ketika malam, karena suhu di bawah air itu jauh lebih tinggi ketika malam hari, sehingga ikan-ikan itu mulai naik ke permukaan. Pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat biasa pada saat itu, dan pemahaman itu dimiliki oleh hampir semua nelayan, bahkan sampai saat ini. Karena telah jadi kebiasaan, mereka juga sudah mengalami, mereka sudah punya banyak pengalaman dalam hal itu. Jadi mereka pergi pada malam hari. Di tengah keterbatasan mereka, ada orang bernama Simon. Dan Simon ini juga bukanlah nelayan kemarin sore. Dia sudah menjadi penjala ikan cukup lama. Mungkin juga ayahnya adalah seorang penjala ikan yang menurunkan kemampuannya, ilmu pengetahuannya, pengalaman-pengalamannya kepada Simon. Bagi Simon, malam aja nggak dapet, apalagi siang. Malam saja, di mana harusnya ikan itu keluar ke permukaan dan dengan mudah dijaring, itu saja udah nggak ada ikan. Apalagi siang, nggak mungkin ada ikan. Berdasarkan pengalamannya sebagai seorang nelayan, dia tahu kondisi ini sepertinya tidak mungkin. Namun bagaimanapun kan pengalaman manusia terbatas, ilmu pengetahuan manusia terbatas. Bahkan kalau kita membaca ilmu perikanan di saat ini, kita menemukan kok banyak sekali ikan-ikan yang bisa ditangkap pada siang hari. Karena memang ada ikan-ikan yang aktif di permukaan air pada siang hari dan bukan malam hari. Jadi sebetulnya baik siang maupun malam tetap bisa dapat ikan. Memang tidak sebanyak kalau malam hari. Tapi ilmu pengetahuan sekarang akhirnya kan bertambah. Yesus yang tentunya adalah seorang manusia tapi juga adalah Allah pencipta langit bumi yang paling tahu kondisi ikan-ikan. Dia yang menciptakan ikan-ikan itu, dia tahu karakteristik ikan itu, dia tahu kapan ikan itu naik. Bahkan andai kata ikan itu lagi di dalam, dia pun mampu mengatakan, "Hayo naik." Disinilah peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan hikmat yang melampaui kepandaian manusia. Berjalan bersama dengan Tuhan membuka ragam kemungkinan dan peluang yang gak pernah diduga. Karena Tuhan itu memang seluar biasa itu. Simon Petrus mengatakan, harusnya sih kami nggak ikutin nih, tapi karena engkau yang minta ya udahlah ya, tanpa berharap apapun. Dalam pikiran Petrus, ya kita lihat aja nanti, gitu kan. Yang nelayan tuh aku, kamu mah tukang kayu.
Memang guruku ini kalau mengajar luar biasa, tapi guruku ini tukang kayu, nggak pernah mancing. Yuk, mari aja kita buktikan. Mungkin di dalam hati Petrus terbersit demikian. Tidak dengan sungguh-sungguh pada awalnya dia mengikuti perintah Yesus. Namun di situ Yesus sedang memberikan pengetahuan kepada Petrus. Apa yang kamu ketahui belum semua-muanya. Masih banyak hal di dunia ini yang belum kamu ketahui. Dan terutama juga mungkin tentang karakter, kehidupan para ikan itu. Ikan-ikan itu. Dan Yesus sedang memberitahukan kepada Petrus betapa terbatasnya pengetahuannya sebagai seorang nelayan yang sudah menjalani profesinya sekian lama. Yang kedua, Tuhan adalah sumber perlindungan dan keamanan. Berapa banyak dari kita yang memiliki asuransi? Baik itu BPJS maupun asuransi-asuransi lain dari perusahaan-perusahaan swasta. Sebisa mungkin kita memiliki asuransi, karena itu memberikan kepada kita proteksi. Bahkan ketika kita sudah punya BPJS pun, kita masih punya asuransi lain. Yang mungkin menurut kita, kalau nggak di cover sama BPJS, ya udah biar lebih cepet kita pakai asuransi kita sendiri saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber keamanan dan proteksi lebih dari setiap macam asuransi yang kita miliki di dunia. Walaupun ada asuransi yang lengkap coverage-nya gitu ya, segala macam penyakit, ratusan penyakit bakal di cover sama dia. Tuhan adalah proteksi terbaik yang bisa dimiliki oleh kita sebagai seorang manusia. Kalau kita bisa mempercayakan diri kita pada asuransi, masa kita tidak bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang adalah pencipta kita sendiri? Dia yang kenal kita bakal sakit apa. Dia yang tahu ada masalah apa di gen kita yang mungkin kita pun belum sadari. Dia tahu komorbid apa yang bakal muncul di usia tertentu karena dia pencipta kita. Bahkan hal-hal itu tidak diketahui oleh perusahaan asuransi. Juga mungkin tidak diketahui oleh kita sendiri. Kalau kita melihat bacaan kita kembali dari Lukas, mereka itu sedang memancing, menangkap ikan di Danau Genesaret. Luas Danau Genesaret itu kurang lebih sekitar 166 km persegi dengan dalam 43 meter. Saya kalau berenang, saya memilih kolam yang tidak lebih tinggi dari tinggi badan saya. Jadi kalau saya harus berenang di kolam 2 meter, itu gelagapan. Karena saya merasa tidak aman, kaki saya nggak bisa napak. Saya lebih berani kalau saya ada di kolam yang walaupun panjangnya mau segimana gitu, yang penting tingginya kagak lebih dari 1,5 meter, kalau bisa 1,2 aja, biar kalau saya berdiri masih kesisa gitu ya muka ke atas, dan saya nggak harus gelagapan karena tidak menyentuh dasar. Danau Genesaret punya kedalaman 43 meter. Kalau sudah jatuh ke situ dan tidak punya kemampuan untuk berenang, kemungkinan besar akan tenggelam. Andai kata dia juga punya seorang nelayan punya kemampuan untuk berenang, tapi kalau tiba-tiba kakinya kram, dia kemungkinan besar juga akan tenggelam. Semakin dalam, semakin tinggi resiko para nelayan itu ketika mereka berlayar. Walaupun ini danau, bukan berarti memancing, menangkap ikan di danau itu tanpa resiko. Ya, nggak bakal lah kebalik gitu ya, perahunya nggak bakal. Jangan salah Bapak Ibu.
Danau Genesaret atau yang dikenal sebagai Danau Tiberias atau juga yang dikenal sebagai Danau Galilea, ini adalah danau yang cukup mengerikan. Karena bisa tiba-tiba terjadi angin ribut di tengah danau. 2 kali peristiwa angin dan badai terjadi di danau ini. Kalau kita mengingat, Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air ketika perahu itu sedang digoyang oleh ombak. Petrus melihat, aduh bagaimana ini, tidak ada orang lain, kami ketakutan. Lalu Yesus datang dengan berjalan di atas air. Petrus bilang hantu gitu ya, ditakut. Itu di danau Genesaret. Begitu juga ketika kita mengingat peristiwa Yesus tertidur ketika mereka sedang nyebrang. Lalu kemudian badai menghempas. Kemudian rasul-rasul ini membangunkan Yesus, bangun, kau tidak peduli kalau kami binasa. Bentar, masih ngantuk, kenapa sih ribut-ribut gitu ya, nggak percaya amat, di mana sih iman kamu? Itu juga terjadi di danau Genesaret. Danau yang sepertinya tenang, beda dengan ombak laut gitu ya. Apalagi di beberapa perairan itu ombaknya bisa sampai 5 meter, bisa sampai 10 meter, menakutkan luar biasa. Tapi itu juga bisa terjadi di danau. Peristiwa ini sedang mengajarkan kepada Petrus bersama dengan seluruh teman-temannya bahwa kedalaman air yang mungkin menakutkan dan bisa membawa kematian tidak menakutkan selama Yesus ada bersama dengan mereka. Bahkan di air yang dalam itu mereka mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu ikan-ikan yang pastinya lebih banyak daripada di pesisir. Jarang kita akan menemukan ikan-ikan itu berenang sampai ke pinggir pantai. Apalagi ikan-ikan yang besar. Suami saya berasal dari Sangirta Laut. Dan kalau di sana, saya pernah pergi ke sana, ikan itu lebih gede dari paha saya, itu pun masih setengahnya. Setengah ikan gitu ya, ikan tunanya besar sekali. Luar biasa, lebih gede bahkan dari muka saya diameternya. Besar sekali. Dan itu hanya didapatkan di perairan-perairan yang dalam. Bersama dengan Yesus, perairan yang dalam tidak akan membawa kematian, tapi sebaliknya membawa berkat. Karena Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita perlindungan secara luar biasa, proteksi secara luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam, hilang, dan lenyap. Dan yang ketiga, Tuhan adalah sumber berkat dan mukjizat yang tidak terhingga. Tuhan adalah sumber berkat dan mukjizat yang tidak terhingga. Ikan-ikan yang begitu banyak itu seperti dipanggil sama Tuhan. Seperti biasa, para nelayan akan pergi memancing pada saat malam hari. Karena memang disitulah ikan keluar untuk makan. Dan kalau siang hari mereka akan lebih banyak dibawa untuk beristirahat. Tapi saat itu, ikan-ikan itu seperti dipanggil sama Yesus. Woi, naik yuk. Bisa bayangkan? Karena Yesus itu kan Yesus itu adalah pencipta. Dia sudah ada sejak dunia diciptakan. Kita lihat di Kejadian. Kejadian mengatakan, jadilah ini, jadi. Jadilah itu, jadi. Jadilah ikan yang berkeriapan di air, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah penerang, dan lain sebagainya, jadi. Jadi saya membayangkan, Yesus memanggil ikan-ikan itu keluar, sehingga bahkan ikan-ikan itu rela, gitu ya, dalam tanda kutip, rela untuk ditangkap oleh Petrus dan kawan-kawannya. Tuhan adalah sumber berkat dan mukjizat di tengah
ketidakpastian. Buat Petrus saat itu, ya udah deh, ikutin aja, lihat aja nanti. Buat dia kayaknya impossible banget, nggak mungkin banget ini mah. Tapi ternyata hasilnya berbeda dari apa pikirannya. Mukjizat masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Berkat Tuhan pun tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita setiap hari. Dan tentunya berkat di sini juga bukan soal berkat dalam bentuk materi, tapi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk jadi berkat buat orang lain. Supaya kehidupan kita memberi makna buat orang lain. Bukan sekedar untuk memperkaya hidup kita. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena ikan segitu banyak, nggak perlu Petrus ikan segitu banyak. Tapi dengan ikan segitu banyak, dia bisa memanggil seluruh teman-temannya yang mungkin sedang lesu. Merasa bahwa ya hari ini nasib nggak dapet ikan. Siapa tahu besok hari nasib berubah dan mulai berpihak pada saya. Mereka udah mau pulang, lagi beberes jala. Tapi ketika Petrus, "Hei sini, ini ikan saya banyak banget, ayo sini." Mereka yang tadinya udah mulai putus asa pulang dengan tangan hampa, nggak tahu hari ini mau kasih makan apa buat anak dan istri di rumah. Kemudian semangatnya muncul, sukacitanya muncul, pengharapannya muncul. Ketika Tuhan berikan berkat dan mukjizat dalam hidup saudara, itu bukan melulu untuk saudara. Itu juga bisa jadi cara Tuhan untuk menjadikan saudara berkat bagi banyak orang di sekeliling saudara. Lihat bagaimana ketika jaring itu nyaris robek, para murid jadi berkat buat nelayan-nelayan yang lain. Karena itulah alasan terbesar Tuhan memanggil kita. Bukan semata-mata karena kita, tapi supaya kita jadi penyemangat, jadi pelipur lara, jadi penolong, menjadi alasan bagi orang lain untuk bertahan. Tuhan mau kita percaya padanya. Hari ini kita belajar 3 hal tentang apa yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita memilih untuk mengikut Dia dan tidak menolak panggilannya. Karena Dia adalah sumber segala ilmu pengetahuan dan hikmat, melebihi semua orang pandai di dunia, melebihi semua orang berhikmat di dunia, melebihi semua buku ensiklopedia, termasuk Google yang kita bisa akses kapanpun, dimanapun. Dia adalah Allah, sumber ilmu pengetahuan dan hikmat yang memampukan kita hidup jauh melebihi yang kita bayangkan. Dia adalah sumber proteksi kita, keamanan dan perlindungan. Karena bagi Dia, hidup tidak pernah terlalu kelam. Bersama Dia, lautan tidak akan menyeramkan. Bahkan di palung laut sekalipun, aku tetap selamat. Dan yang ketiga, Tuhan adalah sumber berkat dan mukjizat yang tak terhingga. Banyak orang mengatakan di zaman sekarang ini mukjizat tidak ada. Jangan salah, selama Tuhan itu ada, mukjizat akan selalu ada. Pertanyaannya, maukah kita? Maukah kita terlibat lebih dalam lagi di dalam perjalanan-perjalanan bersama dengan Tuhan? Karena memang perjalanan bersama dengan Tuhan itu mungkin menegangkan, penuh tantangan, bahkan nampak menantang, bahaya dan menakutkan. Tapi aman. Karenanya proses mengikut Dia, menerima panggilannya hanya dapat dimulai dari pengalaman, bukan apa kata orang. Dan Tuhan mau kita mengalami. Yesus mau Petrus mengalami. Yesus mau Paulus mengalami.
Makanya di dalam surat Korintus yang tadi kita juga baca bersama, siapa aku ini? Aku mah paling hina, tapi dia mau ketemu aku. Dan pengalaman Saulus berjumpa dengan Yesus itu mengubah kehidupannya secara luar biasa. Tuhan gak pernah maksa. Itu bukan karakter Tuhan. Tapi kalau kita izinkan dia masuk ke dalam semua aspek dan semua sela hidup kita, semua kunci kita kasih ke dia, maka semua sumber yang kita butuhkan itu akan terbuka bagi kita dan membuat hidup kita menjadi bermakna. Bukan sekedar kaya diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana kehidupan kita akhirnya memperkaya dan menginspirasi orang lain. Selamat mengikut dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan gereja Tuhan, segala abad dan tempat. Kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat percaya mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang menyakitkan, menyedihkan, membuat kami kehilangan harapan dan sukacita. Engkau tetap menunjukkan bahwa Engkau setia. Dan kami bersyukur Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Setiap hari masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih ada kemampuan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa buat pemerintahan kami, untuk bangsa kami. Tuhan pimpin para pemimpin kami, agar mereka betul-betul dapat mengambil putusan dan memimpin bangsa ini menuju kondisi-kondisi yang lebih baik. Berikan mereka hikmat dalam segala proses, baik itu vaksinasi ketiga, booster, maupun vaksinasi yang akan dilakukan bagi anak-anak di bawah 12 tahun sampai 6 tahun. Baik itu keputusan-keputusan yang akan diambil di dalam proses bermasyarakat, berkaitan dengan pendidikan, dengan kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil betul-betul dipertimbangkan secara matang. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja di dalam ibadah virtual mereka, maupun di dalam ibadah onsite terbatas yang masih dilakukan oleh beberapa gereja di saat ini. Tuhan yang memimpin juga agar setiap proses yang mereka lakukan menjadi proses yang baik, tetap dalam keadaan yang aman, tetap mengutamakan prokes, dan segala sesuatu betul-betul jadi berkat. Kami berdoa juga untuk setiap gereja yang sedang mengalami pergumulan, warga gereja kami Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang dipulihkan, yang sedang berada di dalam kondisi-kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang memberikan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan, agar kehidupan mereka tetap terpelihara, hati mereka dan pikiran mereka tetap terpelihara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai atasan. Apapun pergumulan mereka, Engkau paling tahu bagaimana membawa mereka dari setiap pergumulan mereka.
dan jadikanlah kami sahabat-sahabat terbaik bagi mereka. Sehingga kami bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi harapan. Kami berdoa juga Tuhan terutama untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang yang saat ini mulai kembali akan berjalan. Tuhan yang pimpin segala sesuatunya, perhitungannya, dan setiap orang yang akan bertanggung jawab di dalam pembangunan gedung gereja kami. Suatu saat nanti kami akan betul-betul menikmati rumah Tuhan, rumah yang Tuhan karuniakan kepada kami, rumah yang Tuhan perkenankan kepada kami, di mana kami bisa menyembah Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, dan menjadikan rumah ini berkat bagi semua orang. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 sampai 2022, penyusunan program pelayanan 2022 sampai 2023. Tuhan yang menolong agar semua program ini dapat berjalan dan betul-betul mempertemukan kami dengan siapa Tuhan yang mengasihi kami, Sang Kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang jauh dari sempurna kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat Tuhan, bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 126 bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang Engkau beri pada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Allah, sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi alat bagi gereja-Mu untuk mengerjakan perutusan dari-Mu. Bimbinglah kami semua untuk dengan sedia mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Pelenggap Kidung Jemaat nomor 273 bait 1 dan 3.
ladang menguning. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi menuai di ladangmu, dia taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya, kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setiap kata dan
Indonesia.